Jadi itu tadi apa yang harus jawaban dari Bapak Ibu ya, memang bagus. Jadi apa yang harus kita lakukan jika mendapati anak kita mengalami kekerasan. Nah, hebat ya Bu Meli, terima kasih. Sama Bu Luhar, terima kasih ya. Sama-sama. Coba karena Bu Luhar sama Bu Meli sudah pintar menjawab dan mau menjawab, kita berikan tepuk hebat ya Ibu-ibu, Bapak-bapak. Masih ingat? Ingat. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Satu lagi pakai tepuk jempol. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, kanan kiri. Hebat. Yes, yes, yes. Masih semangat ya? Semangat. Nah, lanjut. Gini, selanjutnya saya akan menjelaskan flip chart 9. Nah, ini coba flip chart 9. Ibu Meli, tanda ini kita akan menjelaskan tanda-tanda terjadinya kekerasan seksual. Ini bisa dilihat dari gerakan-gerakan tak wajar. Ini silakan dibaca Bu Meli. Kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher. Ini gerakan refleks seorang untuk melindungi tubuhnya. Ya, kemudian Bu Luhar. Kepala tertunduk ke dalam. Kemudian Bu Ica, Kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat. Pak Pardi, lutut tertekuk ke dalam. Nah, kemudian ada tubuh menekuk dan berkedip-kedip, wajah pucat pasi Bu, kemudian dan lain-lain. Jadi ini tanda terjadinya kekerasan seksual yang terjadi saat anak kita mengalami kekerasan seksual. Kita harus bisa tahu ya, kita harus lihat tanda-tanda ini. Nah, jika tanda-tanda ini terlihat pada anak, nah itu tandanya anak-anak terjadi mengalami kekerasan seksual. Nah, kemudian ini ada tanda-tanda terjadinya kekerasan seksual dari gejala fisik dan psikis. Nah, dari gejala fisik, Bu Meli, coba satu Bu Meli. Sakit jika memakai celana dalam dan mengeluh kesulitan atau kesakitan saat BAB dan bak. Buang air kecil. Nah, jadi ini salah satu tandanya. Jadi ketika memakai celana dalam ada bagian tubuh yang sakit. Nah, kemudian mengeluh kesulitan saat BAB atau buang air kecil. Nah, kemudian juga ada memar. Memar di bagian tubuh, kemudian cedera pada bagian dada, bokong, perut, bagian bawah dan paha. Nah, kemudian ini tanda atau gejala psikisnya kira-kira apa Bu Ica? Coba baca. Anak berubah ekspresi pendiam, cemas, gelisah, mengurung diri, takut ditinggalkan sendirian. Nah, jadi Bu, gejala psikisnya itu ketika anak terjadi atau mengalami kekerasan seksual, anak itu cenderung takut, kemudian mukanya itu cemas, terus kemudian gelisah dan takut untuk ditinggal sendirian. Selain itu, biasanya mereka itu susah tidur, memikirkan, dia tuh mikir terus gitu ya. Kemudian adanya kemunduran. Nah, kemudian seperti menghisap ibu jari jempol, kemudian kemampuan bicara itu juga menurun, kemudian juga mengompol. Nah, selain itu sulit tidur, kemudian sulit berkonsentrasi ya, sulit berkonsentrasi. Nah, kemudian di sini setelah itu ada gejala psikis pada anak usia 13 sampai 18 tahun. Nah, pertama, apa ini Bu Ica? Keluhan fisik yang tidak jelas penyebabnya, kecemasan yang terus-menerus serta kegugupan. Bu Meli? Agresif atau sebaliknya, menutup atau menarik diri, curiga terhadap orang lain, dan berpikir bahwa hal buruk akan menimpa mereka lagi. Nah, jadi
gejala psikis pada anak usia 13 sampai 18 tahun itu berbeda Bu sama gejala psikisnya anak yang usianya lebih kecil dari ini. Nah, jadi dia itu biasanya mengeluh pada fisiknya, kemudian kecemasan dan dia selalu gugup. Nah, kemudian dia juga agresif atau menarik diri dari lingkungan sosialnya. Nah, terus selain itu dia juga karena dia sudah kategori umur yang remaja, jadi nah ini takutnya dia tuh dapat melakukan perbuatan yang berisiko seperti dia menyalahgunakan narkoba, narkotika dan lain sebagainya. Nah, seperti itu nggih. Bisa dimengerti Bu-ibu? Bisa. Coba kalau masih semangat? Semangat. Nah, jadi kalau masih semangat, coba saya tanya ya. Jadi apa yang akan ibu-ibu dan bapak-bapak lakukan jika saudara atau tetangga atau sanak itu mengalami kejadian atau tanda-tanda seperti yang sudah kita pelajari tadi, tanda-tanda kekerasan seksual. Saya, Bu, Oh iya, silakan Bu Duha. lapor RT, Oh iya, bagus. sama lapor polisi. Oh, bagus. Ada lagi? Oh Saya iya, Bu Ica. segera memeluk anak erat-erat dan penuh kasih Oh, sayang. bagus. Saya Bu Meli. Mendengarkan cerita anak. Wah, bagus. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Yeay. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi sikap dan perilaku orang tua jika anak mengalami gejala kekerasan seksual. Jadi pertama, jangan panik Bu, jangan takut, jangan panik. Kita itu harus tenang dan tidak marah. Nah, terus kemudian, nah benar kata Bu Ica tadi, peluk erat anak. Jadi jangan memarahi anak ketika anak mengalami kekerasan seperti itu. Jadi kita harusnya itu menunjukkan bahwa kita sangat menyayangi mereka. Nah, kemudian sampaikan kepada anak bahwa kita sangat menyayangi anak dan jadilah pendengar aktif seperti yang diungkapkan Bu Meli tadi. Jadilah pendengar aktif atau kita harus mendengarkan anak. Kemudian benar kata Bu Luha tadi juga, kita harus segera meminta pertolongan pada lembaga-lembaga yang terdekat atau kemudian lapor polisi. Paham nggih? Paham. Cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi